Ini ada sedikit live karena ada beberapa, kemarin ada satu jemaat yang ada di Amerika. Dia bilang, Pak, saya di Amerika, saya lagi kesal. Jadi saya ikut ibadah online tapi ibadahnya Bapak. Jadi saya bilang, terima kasih Bu, jangan lupa Bu ya. Saya bersyukur saudara, hari ini kita di minggu yang terakhir, minggu yang keempat, kita di masa-masa liburan, jemaat Tuhan yang ada, kita masih punya waktu yang ada. Orang lain mau pergi libur, kita libur dulu di kota Jakarta. Nikmati dulu kota Jakarta yang lagi macet-macetnya. Karena anak saya tiap hari ke Jakarta, perjalanan biasanya diperkirakan itu kalau nggak macet itu 45 menit atau 50 menit, dia harus tempuh 1,5 jam. Saya bilang sama seperti Papa dulu. Papa dulu ada sekitar 10 tahun. 1,5 jam. Gue harus jalan 10 tahun. Saya bonceng dia di mamanya di belakang, dia di depan, adanya di tengah. Keren kan? Kapan lagi dapat momen seperti itu ya Pak Abin ya? Itu kadang kala kita berpikir itu kan sesuatu yang memalukan atau enggak. Saya nikmatin itu saudara. Kenapa? Kapan lu bisa dipeluk istri sama anak dalam satu tempat? Enak saudara. Sempat kita saya sama istri jatuh motor, kita darah-darah. Tapi ya itulah kehidupan yang proses yang bisa kita harus lalui dan lewati. Dan nikmati saja. Karena apa? Apa yang kita tabur pasti orang yang berjalan maju mencucurkan air mata, pasti dia akan. Hari ini mungkin kita lagi bergumul dan lain sebagainya, kayaknya Pak kok ini nggak selesai, Pak ini kok nggak beres-beres, kadang sudah beres muncul lagi. Kemarin saya pernah doakan ada satu jemaat kita di sini juga. Tadi malam saya doakan lagi. Kenapa? Dia punya persoalan lumayan berat dan kita doakan dan dia pernah berdiri di sini kesaksian kalau itu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Kemarin diizinkan lagi saudara. Izinkan lagi. Saya bilang kita doa lagi Bu. Hidup itu kan kadang kayak gitu kan. Ya. Jadi apa yang kita tabur itu juga yang kita akan tuai. Nah, tadi di penyerahan anak saya sudah singgung tentang ada satu bapak yang saya kalau sebut Pak Apin hafal. Karena kan kita dulu saya bingung bapaknya kita teman baik lama jadi dia waktu masuk penjara saya bingung anaknya bisa penjarain papanya. Urusan apa saudara? Urusan papanya jual ruko, papanya nggak bagi dia. Lah kan kayak gitu-gitu kan maksud saya itu kan ya kita sebagai anak gak usah. Nah kalau anak itu dari kecil kalau kita tidak arahin dia, kalau kita tidak doakan dia, kayak gitu saudara. Lah kan kita orang tua ini kan, saya sering sama anak saya ini Erik, saya sering pancing supaya dia coba-coba supaya saya mau raba isi hatinya. Karena kita kan gak tahu anak-anak tuh tiba-tiba dia diem, tiba-tiba meledak, kan kita mesti rabahat isi hatinya. Nah hari ini kita belajar tentang yang namanya ini saudara, apa yang ditabur orang. Nah di dalam kekristenan bisa PPT-nya bisa ya, ini PPT atau PPT, soalnya saya bikin gift jadi dia hidup. Oke berikutnya, apa yang terjadi? Nah di Galatia pasal yang ke-6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Waduh, ini kita main tiba-tiba mobilnya lari masuk ke kolong sini. Apa yang tabur orang itu yang akan tuai. Karena kekristenan itu kita tidak kenal hukum, tidak kenal namanya hukum karma. Karena kan bahasa karma itu nggak ada di dalam
Alkitab. Tapi kita kenal namanya hukum tabur tuai. Ini keras. Ini saya bilang, ini waktu saya mau renungkan firman Tuhan ini, saya dilema. Kenapa? Ini ayat-ayat keras. Kenapa? Paulus menekankan itu ada tanda seru. Tahu tanda seru ya? Yang bahasa orang-orang yang suka bahasa. Tanda seru itu apa? Teguran yang keras. Peringatan. Kalau kita lihat orang, misalnya dia udah mau masuk jurang, kira-kira Bapak Ibu ngomong, hai jangan loh, aduh kamu jangan dekat-dekat situ, nanti masuk jurang loh. Kira-kira kayak gitu udah dengar gak? Ya kan? Lihat satu orang nih misalnya ada di sini, dia mau lompat ke sana kan. Kira-kira Bapak Ibu lihat teriak, jangan lompat. Kan ada teman saya ada cerita bilang gitu kan. Dia mau bunuh diri, dia lihat itu dia mau lompat. Lalu teman, jangan kamu lompat, jangan lompat. Biarkan saya lompat, saya mau akhiri, saya putus cinta jadi saya mau akhiri hidup saya. Jangan lompat, jangan lompat, biarkan saya lepaskan saya. Temannya, gue bukan bilang lu jangan lompat, kita ada di lantai 1. Kalau lu ada di lantai 2 ya boleh lah lu lompat. Kita ada di lantai dasar, makanya gue bilang jangan lompat. Tanda seru, peringatan keras. Nah, saya kasih catatan begini, berikut coba Nah, ayat ini berisi, oke lewat aja dulu. Kenapa saya bilang ini peringatan keras? Karena itu pendahuluannya lewat, karena ini ada 3 alasan. Berikut. Nah ini jemaat yang di Galatia ini Rasul Paulus itu peringatan mereka keras. Kenapa? Karena ini jemaat ini kayak gini. Hadapi ini orang kayak gini, kita kira-kira Bapak Ibu, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil yang lain. Ini orang dilayani oleh Rasul Paulus sedemikian rupa, diajarin mereka sedemikian rupa, dididik mereka sedemikian rupa, mungkin melalui ibadah, komsel, doa, rumah tangga, dilakukan pembinaan sedemikian rupa. Ini jemaat yang ada di Galatia, sedemikian rupa. Tapi Paulus bilang, gue bingung sama ini jemaat. Kenapa? Aku heran kamu begitu lekas berbalik, cepat tinggalkan Tuhan kepada satu Injil yang lain. Kalau Bapak Ibu perhatikan di jemaat yang ada di situ, ada satu Injil atau ada satu kebenaran yang saat itu dilema dalam jemaatnya adalah kaum Gnostik. Kaum Gnostik ini memberikan ajaran yang menyerupai seperti Injil, sehingga mereka itu berbalik, yang mereka mencampurkan antara Taurat dan juga filsafat diaduk jadi satu, lalu disodorkan bahwa itu adalah kebenaran. Yang mereka menyangkal tentang Yesus. Dan membuat jemaat di Galatia berbalik dari Yesus. Lalu sampai ayat yang kayak di Galatia pasal 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Paulus heran. Kenapa dia heran? Karena ini jemaat ternyata jemaat yang bodoh. Bayangin gak baik kata. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ternyata saudara ada satu ayat ini adalah ayat satu rujukan di mana pernah ada lukisan gambar tentang Tuhan Yesus di jemaat di Galatia. Lukisan-lukisan yang Bapak Ibu ini, karena ini Alkitab kita kan di abad pertama. Abad pertama ternyata sudah ada yang melukis tentang muka Tuhan Yesus. Dan itu dilihat dengan jelas kepada mereka. Tapi mereka tinggalkan Dia. Lalu yang 3, karena ternyata mereka ini sudah sesat. Mereka ini gampang berbalik, mereka ini bodoh dan sudah sesat. Itulah sebabnya Paulus munculkan ayat yang ke Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Berikut, next.
Berikut nextnya adalah prinsip tabur tuai itu. Hukum tabur tuai adalah apa yang ditabur baik maupun buruk pasti akan menuai hasil. Jadi kalau kita tabur baik kita akan menuai baik. Kita tabur buruk kita akan menuai buruk. Kita tabur angin kita menuai angin. Kita tabur puting beliung kita menuai puting beliung. Kita tabur kebaikan kita akan menuai kebaikan. Tabur senyum kita akan menuai senyum. Amin. Harus tabur senyum. Saya ini kalau Bapak Ibu pernah, Pak Apin mungkin tahu, ada satu teman di Full Gospel. Dia sampai dia bilang begini, Kem, gue bingung sama lu. Kita marah-marahin lu, tapi lu kok senyum-senyum? Ya senyum lah. Itu taburan saya. Nah, baru belakangan baru dia tahu. Ternyata dia hamba Tuhan. Lah kalau Bapak marah, saya ikut marah kan kita. Oke, itu senyum. Nah, lalu yang kedua, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hukum tabur tuai itu artinya apa yang kita tabur maupun baik maupun buruk itu akan kita tuai hasilnya. Tapi yang kedua adalah Tuhan itu sekali-kali tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan oleh kita. Saya pernah baca satu ayat, saya lupa di Hosea atau di mana. Saya pernah baca ayat itu bilang gini, apa yang kita tabur itu, perbuatan baik kita itu, dia seperti roh. Dia seperti roh yang dia akan menuntut pembelaan. Dia akan menuntut pembelaan di hadapan Tuhan. Seperti Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang Kain dan Habel kan? Si Habelnya sudah mati, tapi dia masih berbicara. Menuntut pembelaan, keadilan. Kenapa saya harus dibunuh? Gara-gara persembahannya nggak diterima atau diterima, akhirnya. Dan akhirnya kalau kita perhatikan kisah sejarah dari Kain, akhir hidup Kain, itu sangat tragis. Kenapa? Karena apa yang dia tabur bunuh pedang, maka bunuh dan pedang pun mengikuti dia. Kita flashback lagi ke Daud. Daud pernah menggunakan pedang untuk membunuh Uria. Dan juga itu tidak pernah lolos. Sepanjang kerajaannya terjadi peperangan. Jangan-jangan perang antara Iran dan Israel. Gara-gara itu barang. Kan kita nggak tahu juga, ini perang sampai hari ini. Karena apa yang dulu pernah bapak-bapak leluhur kita, mereka pernah melakukan peperangan, mereka pernah membunuh orang, mereka akan tuai hasilnya kemudian. Tuhan tidak mau dipermainkan. Ini keras. Yang kedua, berikutnya adalah ada dua jenis yang ditabur berdasarkan Galatia pasal 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ada dua jenis yang harus kita tabur. Mau tabur dalam bentuk daging atau mau tabur dalam bentuk roh. Kalau tabur dalam bentuk daging kan kelihatan. Barang ini kan kita lihat tiap hari kan. Kasat mata bisa lihat. Masalahnya nanti adalah kita tabur dalam roh. Kan gak kelihatan. Siapa bisa lihat roh? Saya Pak, lihat roh halus. Istri saya itu pernah lihat oleh adik saya sebagai roh halus. Sempat saya waktu itu kan di rumah kan, saya ulang cerita ini kenapa? Buat saya lucu kenapa? Adik saya itu dia bilang gini, Kak, di sini ada penunggunya. Lah kan gue juga bingung. Orang putih rambut panjang. Tuh, putih rambut panjang. Saya bilang, kenapa lu nggak suruh ketemu sama saya? Terus mama saya kan kita kontrak di tanah pasir situ, mama saya di atas. Dia pergi cerita sama mama. Saya naik ke atas kan ngobrol sama mama. Adi itu bukan berarti saya ini adiknya dia, bukan. Itu panggilan orang sayangnya. Kita kota Kupang panggil anak sayang itu Adi.
Jadi si Erik saya suka panggil Adi, si istri emang dia Adi lu? Bukan, itu panggilan sayang. Adi, apa namanya? Sini ada yang menunggu. Saya bilang, apa sih mama? Mama kan tahu sendiri kita hidup di pulau setan. Kayak gitu-gitu kenapa diomongin? Enggak, ini benaran. Si Richard lihat, oh saya kayaknya ini ada sesuatu yang miss. Nah, saya turun kita udah selesai, kurang lebih ada sekitar 2 hari atau tiba-tiba dia bilang gini, sehari apa? Dia bilang gini, tadi malam adik lu kenapa? Kenapa? Gue di keluar kamar mandi dia ikuti darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Sampai dia naik tangga, darah Yesus, darah Yesus. Oh ini rambut hitam, kulit putih. Ternyata istri saya dibilanginya kuntilanak. Saya kaget juga. Saya udah ketemu. Ternyata yang adik saya bilang ada penunggunya. Ini penunggunya. Gue udah ketemu. Ternyata dia itu tidur di ruang tamu. Dia halusinasi atau mana. Dia bangun. Mungkin dia bangun lihat istri saya. Jadi pikirnya itu adalah penunggu rumah itu. Nah, kan gawat kan saudara kan. Nah kalau itu roh kan kita gak kelihatan. Jadi kita mau usir dia bagaimana? Daging. Nah apa yang pertama kita belajar tentang nabur dalam daging. Nah ini nabur dalam daging. Kita baca di Galatia pasal berikutnya coba. Galatia pasal yang ke-68. Sebab barang siapa menabur dalam daging ia akan menuai kebinasaan. Kenapa? Karena gini 1 Korintus pasal 15 ayat 60. Saudara-saudara inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Kalau kita menabur dalam daging, maka darah dan daging ini tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena yang hidup di sana itu bukan darah dan daging lagi, tapi yang hidup di sana adalah roh. Jadi kita sedang ada ini kita punya manusia ini ada dua sisi ini. Ada sisi fisiknya dan ada sisi rohnya. Tapi untuk menentukan kita ada di tempat yang kekal itu, memiliki manusia yang roh itu, manusia jasmani ini punya tabur benih yang baik. Dia kalau selama hidupnya itu menabur benih yang tidak baik, maka akan menentukan benih rohnya juga di depan. Amin ya. Yang kedua, kenapa? Saya kasih alasan yang kedua kenapa? Karena berikutnya, saya cepat. Kenapa? Karena Galatia pasal yang ke-5 ayat 12. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Yang menabur dalam daging. Kenapa? Karena keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Baku hantam mereka berdua. Makanya Rasul Paulus bilang begini. Aku itu ingin melakukan yang baik. Tapi aku pingin melakukan yang baik. Aku pingin sekali melakukan yang baik. Tapi ketika aku mengerjakannya justru yang tidak baik yang aku lakukan. Kenapa? Karena dalam daging ini. Nah daging ini kalau tidak dikuasai oleh roh. Maka akan terus hal-hal yang daging itu yang akan dilakukan. Itu sebabnya kita perhatikan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi ini kita ini ada di tengah-tengah. Mau turuti ini daging makan yang enak. Nanti kegemukan. Lama nanti umur bisa cepat singkat. Ya kan? Atau mau ikuti ini roh, harus bangun pagi-pagi berdoa, pergi ke gereja, baca Alkitab. Ini kita ada di tengah-tengah. Antara saya kalau mau, kayaknya enak nih pergi ke dugem atau pergi ke sesuatu yang menyenangkan daging ini, hobi kita, keinginan kita, kemauan kita. Ini kayaknya pingin tarik kita ke sana. Sedangkan di sisi lain ada satu keinginan roh juga yang mau tarik kita supaya pergi ke sini. Maka saya mau bilang begini, antara kuda putih sama kuda hitam, kalau diajak lomba berlari, mana yang lebih cepat?
Hah? Antara kuda putih dan kuda hitam. Kita ajak mereka lomba berlari. Mana yang lebih cepat? Hah? Pendatang kuda apa? Kuda hitam. Ini yang lain sudah tahu jawabannya. Kuda hitam sama kuda putih. Kalau kita lokasi dia lomba lari. Mana yang lebih cepat? Kuda mana yang kamu cepat, kamu beri makan? Ya kan? Kalau kuda putih kamu kasih makan dia terus, lalu kuda hitam kamu gak usah kasih makan. Ajak dia 100 meter, pasti kuda putih menang. Tapi kuda hitam kamu kasih makan dia terus, lalu kuda putih kamu gak kasih makan, mana lebih menang? Kuda hitam. Ada perlombaan lari antara orang Ambon, orang Jawa dan orang Batak. Mana orang Batak di sini? Kiel. Yes, Kesia. Ada lagi? Ada Horas kita sih. Ini bung saya Ambon. Ada orang Ambon, ada orang Batak, ada orang Jawa lomba lari. Menurut Bapak Ibu siapa yang juara? Hah? Ayo Pak Jonathan, kita teka-teki ya. Kira-kira siapa yang menang? Hah? Ambon. Kenapa Ambon menang? Karena orang Ambon itu tidak ada yang bisa kalahin. 1, 2, 3. Mana ada yang menang? Kalau orang Jawa, siji, loru, telu, papat. Kita orang Ambon tidak. 1, 2, 3. Apalagi orang Kupang. Paling hebat orang Kupang. Saya ngomong begini, si Bu Viola bisa nonton. Jadi Bu Viola dan sama Mr. Eric ngakak-ngakak di sana Amerika. Sini jam 12 berarti sana jam 10. Ya, orang Kupang mau bilang begini, kamu mau pergi ke mana? Orang Kupang paling hebat, saudara. Mau pergi mana? Kalau kita kan, kamu mau pergi ke mana? Orang Kupang lebih hebat, mau pergi mana? Kamu sama siapa? Sama siapa? Saya bilang, belajar anak-anak saya sama istri saya bilang, 1 kali kamu di Kupang, kita itu paling gampang, singkat-singkatin. Kamu sama siapa? Sama sapi. Bukan, kamu sama siapa? Kamu sama sapi. Bukan, sama siapa maksudnya. Ya, oke. Lalu yang berikutnya yang ketiga adalah Galatia pasal ke-5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata. Ini baru nih jelas nih. Ini daging itu ciri-cirinya kayak apa? Perbuatan daging itu kayak apa? Perbuatan daging itu kayak gini saudara. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Gak ada Adam nafsu di situ kah? Mana ini bisa Bapak Ibu bisa baca yang di pojok sini kayaknya susah ya. Saya geser dulu. Ya kekunci. Bisa. Soalnya yang Hah? Gak apa-apa. Oke. Ya. Jadi hawa nafsu. Oh ini yang di sini malah lehernya bengkok. Sedikit ya. Oke, saya ini kan aja. Penyembahan berhala, sihir. Ada di sini tukang sihir. Tahu ya tukang sihir ya? Apalagi perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Itu dicirikan oleh Paulus sendiri di dalam jemaat yang di Galatia tentang keinginan daging itu. Ngeri ya? Kalau baca ayat ini, saudara, makanya sampai ini keras, saudara. Saya rasa kita ada di sini pasti ada yang ada di situ. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu ada masuk di situ salah satunya gitu? Mabok. Pak,
jujur itu berharga, Pak. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, Daud itu, siapa nggak kenal Raja Daud? Daud itu hebat. Seorang pendosa juga, dia berdosa. Tapi kenapa Tuhan itu selalu pilih Daud? Salah satu faktor Daud itu dikasih, Daud itu orang yang jujur, ngaku dosa. Ini saudara, mabok. Makanya kalau kita di Timur sama di Manado, kita bilang orang Timur sama orang Manado, kalau acara ulang tahun mabok, ya kan? Pokoknya saudara menikah, keluarga menikah, mabok. Anak lulusan kenaikan kelas, pokoknya mabok. Naik jabatan, promosi dan sebagainya, mabok. Nah itu saudara, jadi dagingnya dia. Dan itu kalau kita terus biarkan di situ, lama-lama kita memberikan dia makan yang lebih banyak, maka yang di sebelah sini dia akan nanti tidur, diam, lemah, nggak bisa berdaya, mati. Sedangkan yang di sini itu yang ini akan kita bawa ke surga. Bukan yang ini yang kita bawa ke surga. Bukan dagingnya. Karena tadi saya sudah jelaskan. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang dapat bagian dalam kerajaan Allah adalah roh kita. Maka dibilang bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Keras gak? Keras besar, saudara. Ini keras sekali. Kenapa? Saya rasa saya juga ada di situ. Ya namanya marah-marah orang kan. Suami istri masa nggak berantem, ribut masa bertengkar enggak, ya kan? Apalagi kan ini blog itu sipit, hitung-hitungan kan, kali ini kan, pokoknya lu percaya saja Tuhan sediakan. Iya tapi nanti bayarnya bagaimana? Lu percaya saja itu pasti Tuhan sediakan. Nah kan bertentangan kita dua tiap hari ribut kan, ya, pasti kita sudah ribut, waduh kita nggak masuk surga dong. Ya kan? Kita sudah ribut. Apalagi iri hati. Ada sini orang iri hati? Iri hati itu lihat orang senang. Apa? Dia lihat orang senang, dia susah. Dia lihat orang susah, dia senang. Nah itu iri hati itu. Dia lihat orang berhasil, dia susah. Dia lihat orang susah, nah dia senang. Nah itu iri hati. Lihat orang punya mobil pemakan daging dengan lihat orang punya mobil pemakan rumput. Saya baru tahu ya, ternyata mobil itu ada dua jenis. Pemakan daging sama pemakan rumput. Gara-gara Pak Acan saya tahu itu. Pemakan rumput itu kijang. Nah, itu kan pemakan rumput. Pemakan daging itu apa? Jaguar. Saya baru tahu itu. Ya kan? Ya kan pemakan daging sama pemakan rumput. Nah kalau saya punya mobil Sigra, pemakan apa kita? Oke. Nah itulah sebabnya saudara perbuatan daging itu nyata. Maka sebabnya Rasul Paulus itu dia bilang, jangan kamu sesat. Apa yang kamu tabur dalam daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan lain sebagainya, kamu pergi ke tukang sihir, minta supaya, Bu, kira-kira saya punya rumah tangga baikkah tidak ini? Ya kan kadang-kadang gitu. Kenapa kamu ngomong gitu? Karena ada keluarga yang dia pergi untuk nanya tentang nasibnya dia, tentang kehidupannya dia. Pergi juga tanya tentang nasibnya, tentang kucingnya ada di mana. Saya urusan dengan namanya roh itu. Saya sensitif, saya keras dengan itu. Kenapa? Karena apa yang kita tabur itu, dia itu spirit yang kalau kita sudah masuk di situ lingkarannya, kita sudah masuk ya, kita nanya nih, Bapak Ibu tidak akan lepas lagi dan dia terus mengejar Bapak Ibu. Dia tunggu waktunya karena kita sudah buka pintunya sekecil apapun. Mas saya di kampung saya sama-sama orang tua. Untuk itu saya tutup rapat-rapat. Tidak kompromi, tidak pokoknya kayak gituan, kita tidak pernah kompromi.
Karena kita tahu bahwa apa yang kita tabur kita tuai. Berikutnya yang kedua adalah kita tabur dalam roh. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Yang pertama, kenapa? Galatia pasal ke-6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Menabur dalam roh adalah kita berbuat baik kepada semua orang. Menabur dalam roh, kita berbuat baik kepada teman-teman seiman kita. Amin ya. Menabur kebaikan, kita tuai kebaikan. Apa yang kamu harapkan orang lain berbuat kepada kamu, perbuatkanlah itu juga. Kamu berharap supaya orang lain nanti tolong kamu, sebelumnya kamu ada kesempatan untuk menolong, kamu nolong juga. Maka kamu akan ditolong juga. Amin, berbuat baik. Bahkan Rasul Paulus bilang begini, karena selagi masih ada kesempatan, kalau ada kesempatan untuk kita bisa menolong orang, memberkati orang, memperhatikan orang, mendoakan orang, memberkati orang, mengunjungi orang, merawat orang. Ada kesempatan untuk kita bisa berbuat baik ke orang tua kita, menolong mereka, menghargai mereka, apalagi memperhatikan mereka. Jangan sia-siakan itu. Jangan sampai sudah masuk di kubur baru bilang, papa gua mau baik. Udah di mayat baru ngomongin papa gua baik. Waktu papanya hidup nggak pernah bawain martabak. Ya kan? Waktu papanya masih hidup nggak pernah bawain pisang goreng atau kesukaan. Enggak. Jenguk juga enggak, telepon juga kagak. Ya kan? Waktu orang yang kita sayangin itu masih hidup, kesempatan yang ada kita sia-siakan. Begitu udah kesempatan yang gak ada, kalau di rumah duka itu. Kalau di rumah duka Bapak Ibu mau bagaimanapun pasti di komentarnya bye-bye semua. Dia mau baik. Dalam hati gue kapan lu urus dia kalau lu bilang dia baik. Ya kan? Dia mah pokoknya baik deh. Gue gak tahu lah baik, pokoknya baik aja udah. Saya kan kunjungi di rumah duka kayak dalam hati gue, kayaknya lu gak pernah perhatiin orang tua lu deh. Tapi kenapa lu bilang dia baik? Kayaknya lu benci banget sama orang tua lu. Karena lu benci banget sama ini orang. Tapi begitu meninggal lu bilang baik. Baik waktu sudah mati. Selama masih hidup ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Amin. Ada kesempatan, ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan itu tidak membuat semua orang manusia itu kaya kan? Enak. Ada satu ibu yang di Amerika kan. Pak, kenapa sih Tuhan buat kita semua harus kaya? Kalau saya bayangin kepada Bapak Ibu, kalau semua orang kaya, kapan kita itu bisa tahu bahwa orang itu kaya apa miskin? Kapan, saudara? Kapan Bapak Ibu bisa tahu kapan itu orang kaya dan kapan itu orang miskin? Taunya dari mana? Taunya karena ada orang kaya. Kapan Bapak Ibu tahu Bapak Ibu itu cantik? Karena ada orang apa? Jelek. Ya kan? Kalau nggak ada orang jelek, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak kalau Bapak Ibu jelek? Ya kan? Kan kalau semua orang kulit putih, kan kita nggak tahu. Kira-kira manusia itu ada yang kulit hitam kah, coklat kah, kuning langsat kah, sawah matang kah, atau abu-abu kah, sawah bakar kah, atau apalah. Kan kita nggak tahu. Kenapa? Karena waktu kita lihat ada orang yang kulit hitam. Kenapa Tuhan itu izinkan kayak gitu? Karena kalau semua diberikan, semua orang kaya, taruhlah semua orang kaya lah gitu. Kira-kira saya mau nanya, ada nggak orang yang saling menolong satu dengan yang lain? Kan nggak ada, ya kan? Adapun apa? Ego semua kan? Tapi Tuhan izinkan ada yang kaya, ada yang miskin. Tujuannya apa? Karena dengan gitu kita tahu bahwa gue mampu. Dan gue ada kesempatan untuk menolong dia, untuk memberkati dia. Amin ya. Oke, berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah Galatia pasal yang ke-5 ayat 6 dan 25.
Maksudku ialah hiduplah roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini, ada orang yang karena dia merasa bahwa saya sudah hidup dengan roh, saya sudah berbahasa roh, saya sudah melakukan pokoknya urusan dengan roh itu saya sudah lakukan. Tapi apakah dia pernah dipimpin oleh roh? Maksudnya apa? Bapak Ibu, kita berbahasa roh luar biasa. Kita punya segala karunia, kehebatan yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak dipimpin oleh roh, artinya perbuatan baik kita itu mencerminkan bahwa kita ini manusia roh. Jangan di gereja, haleluya luar biasa. Puji Tuhan, angkat tangan luar biasa. Khotbahnya luar biasa. Tapi di luar situ, apakah dia masih dipimpin oleh roh? Nipu orang atas nama roh ada. Saya kalau mau hadirkan itu orang di sini saya hadirkan. Karena saya concern, pakai yang nipu saya itu. Yang nipu saya itu kata dia. Itu yang berdiri di mimbar ngomong. Kalau sudah berdiri di mimbar kan bahasa roh kan kuat dong. Ya kan? Sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal kiri, sandal kanan kan kuat kan. Tapi yang datang dia bilang Tuhan berbicara kepada saya. Saya pinjam duit ini, Tuhan sudah bicara kepada saya. Dan Bapak harus dengan grupnya kasih pinjam. Pinjam saudara. Karena atas nama Tuhan. Roh Tuhan sudah bicara kan ini orang dekat sama Tuhan kan. Tapi begitu giliran mau bayar, Tuhan berbicara sama saya. Utang saya jangan dulu dibayar. Itu dipimpin oleh rohnya. Itu dipimpin apa saudara? Kalau kayak gitu dipimpin apa saudara? Saya mau nanya. Maka urusan dengan roh, saya urusan dengan gini, saya bilang sama saudara, saya tes kita semua, kita rontok. Kenapa? Karena uji dia dengan perbuatannya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, itu selaras dengan perbuatannya atau tidak. Apa yang dia katakan, selaras dengan perbuatannya atau tidak. Jangan sekedar di mulut doang. Bahasa roh kencang, puji Tuhan kencang, dan lain sebagainya. Tapi nipu orang jalan terus. Maka masih urusan dengan daging. Satu ibu dia bilang gini, Pak, yang justru yang urusan dengan Kristen-Kristen itu Pak, banyak nipunya katanya. Saya rasa jemaat double singgah ya. Amin ya. Urusan dengan yang rohani-rohani itu katanya. Banyak nipunya katanya. Saya punya teman Pak gini-gini tapi nggak pernah nipu. Tapi pokoknya urusan dengan Kristen yang itu kan mempermalukan nama Tuhan. Jadi hati-hati kita saudara. Amin. Kita keras, kebenaran firman Tuhan ini keras. Tapi saya mau supaya kita benar-benar dipimpin oleh roh. Lihat. Jangan hanya sekedar lihat dia berbahasa rohnya. Tapi lihat tingkah lakunya. Sesuai enggak dengan rohnya. Kalau dia mengaku anak Tuhan, maka dia punya perbuatannya mencerminkan nama Tuhan. Itu namanya dipimpin oleh roh. Yang ketiga. Yang ketiga adalah saudaraku yang saya kasih, yang ketiga di Galatia pasal ke-22 ayat 25 ayat 22 sampai 23. Ini saudaraku yang saya kasih, buah roh. Tetapi buah roh ialah, nah apa saudara? Kasih. Amin. Kita ada sampai hari ini, gereja ini berdiri, kita hidup sampai hari ini karena kasih. Bahkan 1 Korintus pasal 13 ini. Tetapi tinggal 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terlebih besar adalah kasih. Sia-sia kata di Korintus, kamu berbahasa roh dan lain sebagainya, tapi kamu tidak punya kasih, nol besar. Kasih. Bahkan ada slogan orang bilang gini, orang lain berbicara kasih, kami melakukan kasih. Pernah dengar slogan itu? Pada itu slogan kan slogan Kristen kan. Orang Kristen itu identik dengan kasih. Dan lambang kasih Bapak Ibu tahu? Nih. Ini lambang kasih. Salib. Karena kasihnya
Dia rela datang. Kasih. Dasari rumah tangga kita juga kasih. Banyak pasangan-pasangan yang hampir rontok karena kasihnya sudah mulai tawar. Maka saya dalam kelas pranikah kan saya selalu bilang 5 tahun pertama lu bertahan, lu bisa kuat. Nanti dia ada fasenya 5 tahun, ada 20 tahun, ada 40 tahun. Saya fasenya yang ke-20 sudah lewat. Karena saya sudah mau yang ke-25 nanti tahun depan. Saya pengumuman dulu ya. Jadi kita tahun depan kita bikin. Oke, lalu sukacita. Pokoknya buah roh itu ada sukacita. Amin. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu bisa membuat kita menjadi gembira, menjadi senang, happy. Tapi sesuatu yang datang dari daging selalu membuat kita terancam, terintimidasi, apalagi terprovokasi dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah mendatangkan sukacita, sabar, saudara. Buah roh itu sabar. Sabar, saudara. Ada satu kakek, ya dengan anaknya, bapak dengan anak. Jadi waktu papanya ini sudah tua, lalu tidak ada yang mengurus papanya, dia udah tua, sehingga yang ngurus ini anaknya. Yang ngurus orang tua ini kan, papanya ini kan anaknya. Anaknya ini merasa gak sabar. Kenapa? Karena maaf bicara, papanya sudah urusan di kayak belakang itu, dia sudah di tempat. Jadi papanya itu dia kencing, dia apa udah di tempat. Dia udah nggak bisa jalan lagi, jadi anaknya harus. Terus papanya ini pendengarannya juga sudah nggak normal lagi, jadi udah tua, jadi pendengaran udah nggak normal lagi. Nah, satu saat anak ini marahin papanya, karena kan tiap hari kayak gitu kan marahin papanya. Papanya dimarahin terus, marah habis-habisan, karena mungkin sudah hilang kabarnya. Nah, satu saat anaknya ini tiba-tiba menangis. Nah, kenapa dia nangis? Dia lihat video dia masih kecil, papanya rawat dia. Papanya waktu dia ngompol, papanya pel. Waktu dia nangis, dia ini papanya pel. Waktu dia ngomong tapi papanya nggak ngerti, ya papanya lagi. Anak ini nangis dan minta maaf sama papanya. Mereka berpelukan. Kenapa? Anak ini sadar setelah dilihat masa kadang-kala kayak gitu kan, orang kalau sudah tua dia kan jadi kayak anak kecil. Waktu kita merawatnya itu penuh dengan sabar. Dan itu namanya sebut dengan buah roh. Amin. Urus orang tua yang kita penuh dengan sabar, kita punya pahala di surga. Amin. Punya pahala di surga, apalagi kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, setia, dan lain sebagainya. Saya rasa itu adalah buah-buah roh yang bisa membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak gampang disesatkan karena berbagai pengaruh yang lain. Kita harus perhatikan apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita nabur kebaikan, kita menuai kebaikan. Kita nabur kesabaran, kita menuai kesabaran. Kita nabur apalagi air mata, kita akan tuai sorak-sorai. Kita nabur apalagi, nabur sesuatu yang penuh dengan kebaikan. Percayalah Tuhan membalas. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita satu hati kita berdoa buat firman Tuhan. Bersyukur selalu Bapa untuk segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, meteraikan itu dalam kehidupan kami. Bahwa kami Bapa belajar bukan sekedar menjadi pendengar dan pelaku. Kami mau apa yang kami tabur itu juga yang kami tuai. Diberkatilah firman-Mu, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.